berada di rumah, dimanapun kita berada, kita tetap memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji bagi nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang maha kuasa, Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, di tengah-tengah zaman saat ini, Engkau tidak meninggalkan kami. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman Tuhan yang boleh didengar untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah atau ada di tempat ini. Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan akan firman, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami di masa saat ini. Segala pekerjaan iblis, kuasa jahat dalam amis kami tolak, kami hancurkan. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, dan juga bagi seluruh jemaat yang ada di rumah, kita akan mendengar firman Allah pada pagi ini dengan judul penderitaan dialami oleh semua orang. Kalau kita melihat zaman saat ini, kita melihat situasi keadaan saat ini, di mana penderitaan dialami oleh semua orang, tidak memandang muka, rupa, kedudukan, status, kekayaan, kemiskinan, kedudukan dari rendah sampai tinggi, semua akan mengalami penderitaan. Sebab itu, bagi ibu dan bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biar kita tetap dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita membuka, dikatakan tujuan daripada Tuhan Yesus adalah untuk menebus dan melepaskan segala penderitaan. Kita akan buka dalam Injil Matius pasal 6 ayat 13. Nanti saya minta tolong Ibu Resa bacakan ayat ini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di dalam doa Bapa kami, di situ dikatakan, kita berdoa, janganlah membawa kami kepada dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi setiap pencobaan yang kita alami saat ini bukanlah hal yang baik, tetapi kenyataan adalah hal buruk, penderitaan dan kesengsaraan. Jadi di situ kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita dilepaskan daripada pencobaan, daripada si jahat. Allah tidak pernah mencobai manusia, dan manusia juga tidak boleh mencobai Allah. Jadi sebab itu Allah atau Tuhan Yesus sudah datang dalam dunia ini menebus kita, memberikan satu kelegaan ya buat saudara dan saya, sehingga saudara tetap percaya bahwa jalan satu-satunya keselamatan, jalan satu-satunya jalan keluar dari segala rasa takut dan penderitaan ini hanyalah Tuhan Yesus. Mari kalau kita kembali lagi di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, ini adalah jawaban untuk kita bisa lepas dari segala cobaan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, saya tolong bacakan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita tahu bahwa seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Karena sejak kejatuhan iblis ke dalam dunia ini, maka dunia ini sudah dikuasai, sudah jatuh dalam tangan iblis. Dan iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dia akan dihukum oleh Allah. Makanya dia banyak sekali mengadakan hal-hal yang jahat untuk manusia. Karena dia tahu manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi sebab itu kalau iblis sekarang ini bekerja ya di mana-mana, yang mendatangkan penyakit, yang mendatangkan penderitaan, bahkan sehingga banyak umat Tuhan yang merasa bimbang, takut, bahkan khawatir. Tapi kita harus percaya Tuhan Yesus adalah andalan kita, dan Dia akan melepaskan kita dari semuanya itu. Kita akan buka dalam Yesaya kitab Nabi Yesaya pasal 14 ayat 12 dan 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu,
Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Karena Lucifer adalah iblis yang sombong, dia akan menyamai seperti Allah, di mana Allah kedudukannya tempat maha tinggi. Tapi Allah mengetahui rencana, isi hati dan pikiran dari iblis. Allah juga mengetahui isi hati dan pikiran kita. Jadi sebab itu biarlah kita tahu bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Iblis karena dia sombong, dia meninggikan diri, ingin menjadi seperti Allah, maka Allah tolak dia, diusir dari kerajaan Allah. Sebab itu saudara, kita buka kembali dalam Matius pasal 10 ayat 16a. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, lihat, Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Saat ini saudara, dunia sudah dibawa letak di tangan si jahat, dan kuasa iblis yang bagaikan serigala juga. Dia akan menipu kita, menipu daya kita. Dia akan memangsa kita, karena domba seperti kita adalah yang lemah. Tapi kita di balik kelemahan itu, kita mendapat kekuatan dari Allah. Untuk kita, Tuhan sudah memberi kita kuat, sehingga kita mampu mengatasi, menghadapi dunia ini. Jadi kita harus percaya, jangan takut. Karena Tuhan yang mengutus kita bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Domba adalah sifat yang dengar-dengaran, ya, yang patuh dan tunduk. Jadi biarlah kita punya hati yang dengar-dengaran kepada Allah. Kita jangan takut. Selanjutnya kita baca yang Yesaya, Yohanes pasal 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, iblis juga digambarkan seperti pencuri. Kalau setiap pencuri datang, dia berusaha bukan hanya mencuri, tapi dia kalau bisa membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang membawa berkat, membawa damai sejahtera. Kan Tuhan datang sebagai gembala yang baik. Dia akan memberkati kita, dia akan menyelamatkan kita, dia akan melindungi kita. Jadi sebab itu kalau kita berpihak kepada iblis, maka Tuhan tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tapi kalau kita berpihak kepada Tuhan dan Tuhan adalah gembala kita, dia akan memperhatikan kita. Karena iblis datang hanya ingin mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesaya 48 ayat 10. Yang terakhir kita buka dalam tadi kita baca dalam surat Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, sebagai orang percaya yang telah dibenarkan, ia memiliki keluarga kerajaan surga. Jadi saudara dan saya, kalau sudah dibenarkan oleh Tuhan, saudara sudah hidup benar di hadapan Tuhan, ya sudah melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita adalah warga-warga kerajaan surga. Jadi saya harap saudara dan saya dialah menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, orang yang taat, yang berpihak kepada Tuhan, bukan berpihak kepada iblis. Karena saatnya ini iblis bekerja, dia akan membawa orang lebih banyak lagi untuk percaya dia. Tapi Tuhan, roh Tuhan juga bekerja, dia akan menguatkan kita, memampukan kita, sehingga kita tetap bertahan setia sampai akhir. Biarlah kita nanti akan menjadi warga surga. Jadi saudara jangan takut, jangan khawatir, ya. Kalau firman Tuhan selalu mengingatkan kita, hidup di dunia ini kan hanya bersifat sementara. Kapan Tuhan panggil kita tidak tahu. Apakah kita sudah siap dia? Apakah kita sudah selalu berjaga-jaga berdoa? Apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita menjadi orang taat? Biarlah kita serahkan seluruh diri kepada Tuhan, pasti kita adalah yang dibenarkan oleh Tuhan, disebut warga-warga kerajaan surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
untuk segala kemurahan firman mengingatkan kami agar kami tetap bertahan dan setia. Cobaan bisa datang, tapi cobaan juga hanya bersifat sementara. Sebab itu Tuhan, kuatkanlah anak-anak-Mu, jemaat Tuhan sekarang berada di rumah. Kau kuatkan mereka Tuhan, biar iman mereka makin bertumbuh, mereka makin mengandalkan Tuhan, makin percaya dan makin tetap berharap pada Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pembela kami. Segala roh takut, khawatir, roh apa saja Tuhan mengganggu kami, dalam nama Yesus kami tolak, kami hancurkan. Roh Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman, sampai Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.